RC Drift dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama gue. Nah, sekarang gue pengen memberikan satu penjelasan tentang ada pertanyaan, Om, berapa sih harga kit yang Om pakai gitu kan? Sebenarnya gue nggak enak juga, cuman gue harus jelasin supaya teman-teman juga yang belum tahu untuk kit RC Drift yang gue pakai itu ada berapa harganya. Kali ini di konten ini gue akan jabarin detail ya harganya part per partnya. Oke, jadi konten ini tidak untuk menyinggung apapun lagi, siapapun juga. Jadi konten ini yang murni untuk hanya memberitahu atau menginformasikan kepada teman-teman yang belum tahu tentang harga RC Drift, khususnya yang punya yang gue pakai. Oke, nggak usah lama-lama, kit gue langsung bahas aja kit gue. Nah, ini dia. Nah, ini kit gue. Gue akan jelasin harga part per partnya ya. Dimulai dari kitnya dulu. Jadi pada saat kita membeli kit RWD RC Drift, itu kita cuman dikasih chassis, bagian kaki-kaki dan steering, bumper brace, kaki-kaki belakang juga, motor mount, gearbox. Di luar komponen elektronik seperti servo, gyro, ini servo, ini gyro, motor, ESC, WiFi modul, dan remote ya, receiver. Itu terpisah antara kit dan elektronik. Nah, gue bahas dulu untuk harga kit ini. Kit yang gue pakai ini adalah kit dari Yokomo. Basicnya YD2, tapi yang tipe EX, YD2 EX2S. Waktu itu gue beli yang seri Red Edition ya. Itu harganya kitnya aja waktu gue beli itu harganya 8.650.000. Ini udah karbon, decknya udah karbon, dan semuanya hampir full alu. Ini basicnya red. Yang ungu-ungu ini gue beli terpisah lagi, jadi hanya untuk pemanis saja supaya gue pengen beda gitu sama kit-kit yang lain, teman-teman yang lain. Jadi gue beli, dan kebetulan ini gue dapet dari temen yang masih kondisinya masih bagus lah. Oke, itu untuk kitnya tadi yang Yokomo YD2 EX2S yang red, harganya 8.650.000. Nah, kemudian kita langsung masuk ke elektronik. Elektronik itu. Nah, ini gua pakai elektronik ini ESC ya, Electronic Speed Controllernya. Gua pakai merek Yokomo RPX2 yang Red Limited juga. Yang Red Edition lah, Limited sih enggak kayaknya nih, tapi yang warna merah kayak gini nih. Kenapa gua pakai ini? Karena ini untuk kompetisi-kompetisi udah asik ya, setting-setting juga gak terlalu rumit untuk kayak gue yang penangannya masih pemula, karena temen-temen RC drifter yang udah senior juga banyak merekomendasi ini ya. Jadi gue tinggal ngikutin settingan mereka aja, jadi kita sharingnya gampang kalau kita pakai ini. Tapi bebas pilihan teman-teman, sesuaikan dengan budget, gue nggak mau maksain. Tapi ini gue review yang punya gue. Nah, untuk RPX 2 ini, ESC ini, Yokomo ini, itu gue beli harganya 3.400.000. 3.400.000. Gue beli baru semua ya. Nah, untuk mengoperasikan ini,
Gua butuh wifi modul karena supaya praktis, jadi ini bisa di settingannya ESC ini bisa langsung dikonekkan ke handphone Android. Gue tinggal download aplikasinya aja, BLWM. Di situ gue bisa setting-setting ini via wifi. Nah, untuk wifi modulnya ini termasuk elektronik juga sebenarnya. Kalau teman-teman ada budget ya sekalian beli ininya juga, wifi modulnya. Itu harganya waktu gue beli itu sekitar 700 ribuan. 700 ribu. Nah, oke, untuk komponen elektronik lainnya adalah gue masuk ke belakang, dari belakang dulu aja ya. Ini motor, sorry, ini motornya gue tutup, udah tertutup sama heatsink ya, heatsink sama fan. Ini gue pakai Yokomo juga, motornya yang untuk yang tipenya DX1R yang 10,5T. Itu harganya waktu gue beli 1.650.000 motor ini nanti akan dikendalikan oleh speed controller ini melalui kabel sensor. Ini ada kabel sensor dari ESC ke motor ini. Motornya tipenya brushless ya teman-teman ya. Jadi ini motornya harganya tadi 1.650.000 Yokomo DX1R yang 10,5T. Kenapa pakai ini? Karena senior-senior juga banyak merekomendasikan ini pada waktu itu ya. Kalau sekarang gua nggak tahu. Cuman menurut gua elektronika ini aja sampai sekarang masih bisa gue pakai, masih bisa asik lah untuk setting-settingnya. Gue belum explore banget. Nah, untuk kita lari ke sini, ini elektronik ini namanya servo. Ini servo. Servo ini adalah penggerak steering ini, kiri kanan nih. Dikendalikan oleh servo. Nah, ini gue juga pakai Yokomo SP02 versi 2. Ini bisa diprogram pakai program book. Reviewnya gue udah ada di channel YouTube, di konten gue sebelumnya. Nanti gue masukin di sini, nanti di sini ya. Gue nggak tahu itu ada bersama Bang Jagonya yang nyeting ini, yang jual juga. Nah, ini harganya waktu gue beli adalah 1,2 juta. Ini bisa diprogram servonya. Jadi programnya itu nanti ada di konten itu, nanti yang tadi gue kasih tahu ya, settingannya. Nah, masuk ke elektronik berikutnya adalah ini, gyro, teman-teman. Gyro ini gue pakai Yokomo juga yang versi 4. Ini DP 302 Drift Performance. Gue beli yang warna red edition juga, red edition ya. Limited sih mungkin enggak, cuman ini gue yang suka warna merah. Ini waktu gue beli harga 950.000. Nah, gyro ini nanti yang akan mengontrol counter steering atau segala counter steering dari servo ini. Jadi seolah-olah kita ada power steeringnya nih kalau di mobil gyro ini ya. Nah, ini gyro ini bisa diatur nih, bisa soft, bisa hard. Kenapa gue pakai ini? Karena kawan-kawan senior yang di luar pun banyak merekomendasikan ini. Untuk budget tergantung temen. Untuk kalau gue sekarang adalah untuk menjabarkan ada pertanyaan berapa sih harga per part dari kit gua ini gitu loh. Oke. Untuk baterai elektronik lain, baterai itu relatif ya, teman-teman bisa pakai yang paling minimal 2 sel 7,4 volt. Gue sih pakai merek dari Van, bebas, mau ada dari Revdi, ada Yokomo dan lain-lain, bebas. Itu harga sekitaran dari range ya 600 sampai 900 ribuan lah untuk baterainya. Nah, untuk remote sendiri gue pakai di sini nih teman-teman. Untuk remote-nya sendiri gue pakai merek ini. Ini masih entry level sebenarnya, cuman menurut gue ini udah lumayan lah. Ini Sanwa MT44. Gue beli nih Sanwa MT44. Gue beli dari baru waktu itu, sama receiver-nya dapet yang tipe RX482 kalau nggak salah ya. Ya, 482, dia udah nggak ada antenanya. Itu gue beli waktu itu 3.500.000. Kenapa gue beli ini? Karena kecil, enteng, dan banyak yang pakai juga.
untuk di resale value-nya juga lumayan nih, orang banyak permintaannya. Lumayan remote-nya, jadi udah bagus lah, udah lumayan tuh seperti ini. Oke teman-teman, tadi remote 3.500.000. Nah ini, oh ya nih baterainya nih, gue tunjukin. Baterai yang gue pakai ini. Ini waktu gue beli 650.000 ini. Nah untuk charger teman-teman bisa pilih lah, silakan mau ada dari SkyRC, ada dari Yokomo nya sendiri dan lain-lain. Kalau gue pakai yang ini udah lama banget, udah awet. Kenapa gue pakai ini? Sama aja sih sebenarnya sih, cuman beda merekan aja. Gue pakai merek GT Power Chain 6D ya. Waktu itu gue beli di harga 700 ribuan nih, 350.000. Nah, oke teman-teman, nanti gua totalin jadi untuk kit gue ini berapa. Nah kalau untuk body kan kemarin udah tuh yang warna kuning tuh FC3S ya, kurang lebih segitu ya. Itu breakdown murni karena gue emang user, jadi emang gue build body itu ya harga totalnya bisa segitu, nggak ada markup, nggak ada apa-apa. Gue nggak di endorse, gue nge-review punya gue sendiri. Jadi untuk informasi teman-teman, sebenarnya mahal juga ini relatif, karena sekarang dengan kit gue yang sekarang ini gue nggak perlu option-option part yang lain lagi sih. Kita tinggal maksimalin aja cara main kita, latihan, dan kita banyak sharing-sharing sama komunitas. Habis itu udah kita ikut-ikutan kompetisi, kita ramaikan eventnya. Bagi gua ini hanya sebagai hobi, mengisi kekosongan, karena emang gua suka mainan-mainan begini. Bukan mainan sih, ini hobi ya, hobi toys. Oke teman-teman, nanti gua breakdown totalnya berapa untuk kit gue ini kalau misalkan berdasarkan tadi yang udah gue bilang di awal. Sekian ya, mudah-mudahan konten kali ini bisa menjawab teman-teman yang bertanya berapa sih harga kit gue. Kalau nggak salah waktu itu ada yang nanya dari TikTok deh, gue bilang nanti gue bikinin deh, karena kan gue sering bikin TikTok, karena TikTok kan gampang ya. Follow juga ya TikTok gue, ada di namanya juga sama Om Jo Lovers. Oke teman-teman, demikian, semoga konten ini membantu teman-teman untuk menjadi pertimbangan ya untuk membeli kit. Jadi semua relatif balik lagi ke budget kalian. Tapi untuk yang harga kit untuk bisa ikutan kompetisi ada juga untuk entry level, itu budget sekitar 7 jutaan ya. Nah itu udah ada di konten gua sebelumnya, kalau nggak salah pernah dibahas sama Om Rizky. Jadi untuk membangun untuk entry level ya sekitar 7 jutaan untuk pemula, itu ada di kontennya Om Rizky, JP Works kalau nggak salah ya, JP Works channelnya, kalian bisa lihat di sana. Nah untuk konten kali ini gua sekali lagi tidak ada maksud untuk apapun, gua pengen memberikan informasi aja pada kalian, tidak ada untuk bermaksud untuk sombong dan lain-lain. Karena mahal itu relatif kalau untuk hobi bagi saya. Jadi kalau misalkan suatu saat gue bosen juga, ini sebenarnya value untuk jualnya juga lumayan tinggi teman-teman. Jadi sebenarnya mahal relatif, tergantung kita smart buyer. Sebagai smart buyer gimana, dan sesuaikan dengan budget kalian. Dulu juga gue pernah pakai plastik, tapi karena gue udah merasa nyaman, udah nyemplung dengan hobi ini, ya udah gue masuk ke sini, nggak ya karena hobi. Teman-teman, sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada perkataan menyinggung pihak manapun, gue nggak ada berasal apa-apa. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan silakan di share. Nanti gua kasih breakdownnya di sini nih, nanti ada di
Oke teman-teman, bye. Salam Mercy Drift Indonesia.